Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika kita beramal, kunci sukses dari amal itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya lillahi ta'ala. Yang dilakukan itu hanya karena Allah Ta'ala. Abu Lais As-Samarkandi qala al-faqih rahimallah, hadasana Muhammad bin Fadl bin Akhnaf qala hadasana Muhammad bin Ja'far al-Karabisi qala hadasana Ibrahim bin Yusuf qala hadasana Ismail bin Ja'far an Amr maula al-Muttalib an Asim an Muhammad bin Labid an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, yang paling aku takutkan, di antara yang paling aku takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Jadi ada syirik besar, ada syirik kecil. Secara logika syirik besar itu tampak, tapi syirik kecil itu susah untuk dilihat. Tapi kalau syirik besar itu jelas untuk dilihat. Tapi kalau syirik kecil itu susah untuk dilihat. Ada tapi susah. Qalu, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu? Sahabat kan penasaran, kok ada syirik kecil? Kalau ada syirik kecil berarti ada syirik besar. Kalau syirik besar ya sudah jelas, seperti Abu Jahal, Abu Lahab, itu adalah orang-orang musyrik, itu bukan orang bertauhid. Mereka itu bohong kalau ada yang mengatakan Abu Jahal itu mentauhidkan Allah, tauhid rububiyah. Salah itu orang ngawur yang seperti itu. Abu Jahal, Abu Lahab jelas dia adalah orang musyrik, orang yang mensekutukan Allah. Dia persekutukan Allah dengan berhala-berhala, sehingga memerangi Rasulullah SAW yang mendakwahkan tauhid murni, bukan tauhid dibagi-bagi, apalagi tauhid dibagi-bagi tiga. Tauhid murni, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Sementara Abu Lahab, Abu Jahal, dia menyembah berhala, jelas itu adalah musyrik, murni musyrik yang seperti itu. Tidak bisa dikatakan tauhid. Lalu ada orang mengatakan orang yang berziarah kubur itu lebih bagus daripada Abu Jahal, Abu Lahab. Nah, itu orang yang otaknya nggak benar itu. Orang ziarah kubur diperintahkan oleh Rasulullah, kan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazurha, dulu aku larang kalian untuk berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Kenapa kok begitu? Karena dulu tauhid orang Islam belum kuat. Setelah tauhidnya kuat, fazurha, maka berziarahlah. Maka di dalam seseorang berziarah kubur itu adalah mendoakan si mayat, itu yang pertama. Yang kedua, mengingat kepada kematian. Artinya begitulah nanti berikutnya semua manusia akan berada di situ. Maka syirik kecil ini seakan-akan tidak ada, tapi sebetulnya ada. Oleh karena itu para sahabat penasaran, berkata, ya Rasulullah, wa masyirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Qala, lalu Rasulullah menjelaskan, ar-riya'u, syirik kecil itu adalah riya. Kadang-kadang riya itu ditunjukkan atau dicontohkan sebagai pamer. Memang riya itu menunjukkan amal, riya itu, tapi tidak semua menunjukkan amal itu adalah riya.
Maka Imam Nawawi menjelaskan di dalam kitab Syarah Arba'in Nawawinya, Imam Nawawi menjelaskan kalau ada orang yang beribadah kemudian dia tunjukkan kepada orang lain ibadahnya itu tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang, itulah namanya riya. Tapi kalau ada orang yang beribadah kemudian ditunjukkan kepada orang, tujuannya orang supaya mengikutinya, bukan untuk dipuji orang, dipuji dan dicaci nilainya sama, dipuji dan dicaci di hadapannya nggak ada bedanya, maka itulah yang disebut bukan riya, walaupun seakan-akan riya. Jadi riya itu yang tahu adalah dirinya dan Allah, orang lain tidak akan tahu kalau itu riya. Dan bahkan beliau menyampaikan kalau ada tokoh di masyarakat itu ketika dia beribadah sunnah, maka seyogyanya ibadah sunnah itu ditampakkan di hadapan orang banyak. Kenapa? Karena orang banyak mengikutinya, karena dia seorang tokoh. Maka ketika dia menunjukkan amalnya seperti itu, bukan untuk dipuji, tujuannya adalah untuk diikuti. Saya baca Al-Quran, mudah-mudahan yang lain bisa mengikuti baca Al-Quran. Saya suka sholat sunnah, ditampakkan di hadapan orang banyak, mudah-mudahan orang lain bisa mengikuti. Inilah yang dimaksud dengan al-iqtida. Jadi boleh menampakkan amal itu bagi orang yang dipanuti di masyarakat itu, artinya amalnya diikuti oleh orang itu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita tunggu satu yang lewat ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, orang yang menjadi panutan di kampung itu adalah orang yang tahu bahwasanya ibadahnya itu memang benar-benar lillahi ta'ala, tetapi ia tunjukkan di hadapan orang banyak, tujuannya adalah supaya orang mengikutinya. Maka Imam Nawawi mengatakan seperti itu, kalau orang itu adalah panutan di kampung itu, tidak boleh ibadahnya sembunyi-sembunyi. Kenapa kok tidak boleh sembunyi-sembunyi? Supaya orang lain bisa ngikuti. Nanti kalau sembunyi-sembunyi, orang yang tidak tahu sama sekali ibadah, yang malah nggak beribadah sama sekali. Itu makanya tidak boleh sembunyi-sembunyi. Nah, riya yang ditakutkan oleh Rasulullah ini adalah untuk orang awam, orang yang tidak diikuti ibadahnya oleh siapapun, orang yang tidak diikuti tindak tanduknya di hadapan masyarakat oleh siapapun, lalu ia tunjukkan. Dan orang yang seperti ini juga termasuk orang yang tadi malam dia beribadah, kemudian paginya ketemu di warung cerita-cerita, aku tadi malam sholat tahajud gini-gini, tapi dalam hati niatnya adalah supaya dipuji. Ketika dia ada orang mengatakan, wah hebat kamu ya, banyak amalnya kamu ya, Masya Allah, aku iri. Lalu dia bangga dengan melihat pujian seperti itu, merasa senang. Berarti niatnya bukan untuk diikuti orang, niatnya supaya dipuji orang. Jadi ketika ibadah sembunyi-sembunyi kemudian sum'ah, tasmi itu dipertunjukkan kepada orang, diperdengarkan kepada orang, maka orang yang seperti ini juga sia-sia ibadahnya yang seperti itu. Akan tetapi kalau ada seorang kiai, seorang ulama, seorang panutan di kampung itu, pada saat ngobrol-ngobrol dia tunjukkan bahwasanya ibadah malam itu begini, sholat tahajud itu begini, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak, dan dari sebagian malam bertahajudlah sebagai ibadah sunnahmu, ibadah tambahanmu,
lalu dicontohkan dengan dirinya, lalu orang lain ikut. Tujuannya adalah ngomong seperti itu supaya orang lain mengikuti apa yang dia omongkan, mengikuti apa yang telah dia lakukan tadi malam. Maka orang yang seperti itu tidak mengapa dan tidak disebut riya. Maka riya itu adalah antara kita dan Allah, bukan antara manusia dan manusia. Karena yang menilai hati manusia adalah Allah. Kenapa kok Allah? Karena manusia tidak ada yang tahu isi hati manusia yang lain, tapi Allah akan mengetahui seluruh isi hati manusia, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan. Semuanya Allah tahu isi hati manusia masing-masing. Maka ketika seseorang menampakkan amalnya di hadapan orang lain, cerita amalnya di hadapan orang lain, tapi Allah tahu tujuan dia menyampaikan amalnya itu adalah supaya orang lain bisa mengikuti amalnya, maka yang seperti itu tidak mengapa. Maka Imam Nawawi mengatakan, terkecuali orang alim yang diikuti ibadahnya. Orang seperti itu tidak boleh sembunyi-sembunyi di dalam ibadah. Maka riya itu bukan termasuk yang itu. Riya itu adalah ketika seseorang beribadah, kalau tidak dipuji orang, ia marah. Riya itu adalah suatu ibadah, kalau tidak diwahkan orang, maka ia gelisah. Oleh karena itu, untuk orang alim yang diikuti tindak tanduknya tidak termasuk yang ini. Ia tunjukkan di hadapan orang, itu tujuannya adalah agar orang lain mengikutinya. Yaqulullahu ta'ala lahum yaumal qiyamah. Untuk orang yang berbuat riya, dia suka ketika ibadah dipuji oleh manusia. Ketika dia ibadah, ia suka diwahkan oleh manusia. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang seperti itu, yauma yujazil ibad bi'amalihim. Di hari nanti setiap hamba akan memperoleh balasannya. Maka Allah nanti akan menyampaikan, idhabu ilal ladzi kuntum tura'una lahum fid dunya. Pergilah kalian kepada orang yang engkau tunjukkan ibadahmu pada saat kamu di dunia. Tunjukkan kepada mereka, pergilah kepada mereka, kepada orang-orang yang engkau tunjukkan, engkau tujukan ibadahmu kepada mereka. Fangduru hal tajidu indahum khaira. Lalu lihatlah, setelah engkau kembali menuju kepada orang-orang yang engkau tujukan ibadahmu kepada mereka, apakah engkau akan mendapati kebaikan dari mereka? Apakah engkau akan mendapati pahala dari mereka? Tentu saja tidak akan memperoleh apa-apa dari mereka. Kenapa? Karena yang maha memberi balasan adalah Allah, yang maha memberi hukuman adalah Allah, yang maha memberi pahala adalah Allah. Maka ketika amal seseorang ditujukan kepada orang yang tidak punya apa-apa, ditujukan kepada selain Allah, ya sholat malam, tapi sholatnya itu supaya dipuji orang, artinya ibadahnya itu ditujukan kepada orang, bukan ditujukan kepada Allah. Maka orang yang seperti itu tidak akan mendapat apa-apa, kecuali hanya penyesalan saja di akhirat nanti, karena tidak memperoleh apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita ikuti yang lewat berikut ini. Pemirsa Kompas TV Jambi yang dirahmati Allah, ketika Allah sampaikan kepada orang-orang yang ketika beramal dia riya, ketika dia beramal dia tujukan kepada selain Allah,
maka Allah sampaikan, pergilah kalian kepada orang yang dulu ketika di dunia engkau tujukan amalmu kepadanya. Lalu lihat, kamu datang kepada mereka, lihat apakah mereka akan memberikan kebaikan kepadamu. Jadi Allah sampaikan kepada orang-orang yang berbuat riya seperti itu. Wa qala al-faqih rahimahullahu ta'ala, al-faqih rahimahullahu ta'ala berkata, innama yuqalu lahum dzalika, sesungguhnya Allah mengatakan seperti itu kepada mereka, mengatakan pergilah kalian kepada orang yang kamu berbuat riya kepadanya, lalu disuruh minta balasan kepadanya, li'anna amalahum fid dunya, karena amalnya pada saat di dunia kana ala wajhil khidai, amalnya itu hanya amal tipu-tipu saja. Dia sholat rajin, dia sholat sunnah di hadapan orang banyak, itu karena tipu-tipu saja, bukan lillahi ta'ala. Kalau dia amalnya lillahi ta'ala, maka ia akan memperoleh pahala dari Allah ta'ala. Maka Allah sampaikan seperti itu. Kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan bahwasanya amalnya ketika di dunia itu hanya amal tipuan saja, bukan lillahi ta'ala. Oleh karena itu ia tidak akan memperoleh apa-apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fayu'amiluna fil akhirati ala wajhil khidai, maka mereka pun juga beramal di akhirat itu, di dalam akhirat itu juga karena tipu-tipu saja, karena ia beramal karena tipu-tipu saja. Wa kama qala Allah ta'ala, itu seperti firman Allah ta'ala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa hum khadi'uhum, sesungguhnya orang-orang munafik itu ingin menipu Allah, wa huwa khadi'uhum, tapi Allah lah yang menipu mereka. Rencananya pengen nipu Allah, Allah kok pengen ditipu. Allah sebelum ditipu sudah tahu kalau itu mau menipu. Rencananya nipu Allah, tapi merekalah sesungguhnya yang tertipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, mereka ingin menipu Allah dan orang-orang beriman. Ia beramal seperti amalnya orang beriman, tapi sesungguhnya dia tidak beriman. Kenapa? Karena di hadapan orang beriman dia mengatakan qalu amanna, kami telah beriman. Wa idza khalau ila syayatinim, kalau sudah kembali kepada pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan hanya mempermainkan saja, mempermainkan. Jadi wa idza khalau ila syayatinihim qalu innama nahnu mustahziun, sesungguhnya kami hanya memperolok-olok mereka, mempermainkan mereka. Di hadapan orang beriman mengatakan kami beriman, tapi di hadapan pemimpin-pemimpin mereka, mereka mengatakan aku hanya mengolok-olok orang-orang mukmin saja. Rencananya nipu Allah dan orang-orang beriman, akan tetapi sesungguhnya Allah lah yang menipu mereka. Belum sampai menipu Allah, sudah Allah tipu. Dia merasa di dunia banyak amal, tapi kok di akhirat kosong, nggak punya apa-apa. Harusnya dapat balasan, malah nggak dapat balasan apa-apa. Itulah tipuan Allah yang dibuat untuknya. Merasa banyak amal, akhirnya apa? Akhirnya ternyata kosong hasilnya. Bukan main amalnya kelihatannya banyak, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Itulah orang-orang yang ingin menipu Allah, sesungguhnya dialah yang tertipu. Inilah yang disebut dengan orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah dan dialah Allah yang menipu mereka, yakni bijazihim jaza'al khida, dengan balasan tipuan. Fayabtulu thawaba a'malihim, lalu Allah membatalkan, mengkansel amal mereka. Amal mereka pahalanya
tidak jadi diberikan. Wa yaqulu lahu Allah berfirman kepada mereka, idhabu ilal ladzina amiltum li ajlihim. Kalau gitu kalian pergilah kepada orang-orang yang dulu kamu beramal untuknya, kamu ibadah untuknya. Fa innahu la thawaba li a'malikum indi, kalian enggak punya simpanan pahala apa-apa di sisiku, karena kalian beribadah karena orang, maka mintalah kepada orang. Kalau kalian ibadah karena aku, kata Allah, maka ada pahala di sisiku. Tapi karena kalian minta beribadah itu karena orang, maka mintalah kepada orang itu, dan kalian tidak akan mendapat apa-apa di sisiku. Li'annaha lam takun khalisatan liwajillahi ta'ala, karena ibadahnya tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Wa innama yustaujabul abdu sawaba idza kana amilau khalisan. Sungguh Allah itu akan mewajibkan hambanya memperoleh pahala kalau amalnya ikhlas karena Allah Ta'ala. Fa idza kana li ghairihi fihi syirkatun fallahu bari'un minhu. Kalau amalnya itu kepada selain Allah, di dalamnya ada persekutuan, maka Allah lepas tangan dari ibadahnya itu. Nah, di sini ada orang yang seakan-akan beramal, amalnya banyak, tetapi ternyata di situ bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas karena Allah Ta'ala. Maka amal yang banyak itu akan sia-sia. Di sisi Allah tidak punya apa-apa, hanya di sisi orang saja ia memperoleh pujian. Itu seperti orang yang pergi ke pasar membawa sekantong kerikil mau belanja. Orang mengatakan, hebat orang itu, duitnya sekarung dipikul. Ternyata isinya bukan duit, isinya adalah kerikil. Maka isi kantong itu tidak bisa beli apa-apa kecuali hanya dipuji orang. Wah, hebat, cuman itu saja. Mudah-mudahan amal kita semua lillahi ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.